Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Fusna. Nah, hari ini kita bakalan ngelanjutin materi turunan kita yang kemarin. Nah, gimana nih adik-adik? Apa kabarnya? Udah dikerjain belum materi yang kemarin? Ayo. Oke, pasti udah dikerjain ya. Nah, hari ini kita bakalan cek uh, gimana hasil tugas adik-adik sekalian. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke materi turunan atau diferensial yang kedua. Kita akan membahas aturan turunan fungsi. Nah, aturan turunan fungsi ini akan kakak bagi juga menjadi beberapa bagian. Nah, kita akan membahas aturan turunan fungsi yang pertama. Oke, nah ini nih soal yang kemarin pasti semua pada penasaran ya, bagaimana jawabannya? Nah, gimana benar atau enggak? Nah, jadi semalam ada 3 soal ya yang udah kakak kasih. Nah, yang pertama adik-adik harus menentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 6x pangkat 5. Yang kedua, fx sama dengan 2 per x pangkat 3. Nah, yang ketiga, fx sama dengan 4 per akar x pangkat 5. Yuk, sekarang kita bahas. Untuk soal yang pertama, fx sama dengan 6x pangkat 5. Nah, jadi penyelesaiannya untuk menentukan turunan fungsi tersebut, nah ini gampang sekali ya. Kamu harus mengingat dulu rumus turunan fungsi untuk fungsi pangkat. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta real tidak 0 dan n adalah bilangan positif, maka rumus turunannya adalah f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n dikurang 1. Jadi koefisiennya itu adik-adik kalikan aja dengan pangkatnya. Nah, karena dia turunan, maka pangkatnya adik kurang 1 gitu. Jadi penyelesaiannya adalah ini tadi fungsi kita fx sama dengan 6x pangkat 5. Nah, ini turunannya f aksen x sama dengan nilai a-nya adalah 6, n-nya 5, x pangkat n dikurang 1, 5 dikurang 1. Atau lebih enaknya itu 6-nya yang ini atau koefisien dari x ini adik-adik kalikan aja dengan pangkat x-nya. Nah, itu menjadi koefisien barunya. Nah, lalu pangkatnya akan dikurang dengan 1. Jadi turunannya adalah 6 dikali 5, 30 x pangkat 4. Mudah sekali bukan? Nah, gimana? Benar atau tidak? Ayo. Oke, soal yang kedua kita akan lihat. Nah, soal yang kedua itu soal bentuknya pecahan. Jadi, kalau bentuknya pecahan, adik-adik harus mengembalikan dia ke bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya apa? A dikali X pangkat N dikurang 1. Itu ya bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya bukan bentuk pecahan. Maka kalau bentuknya pecahan, adik-adik harus kembalikan dia ke bentuk umumnya. Yuk, sekarang kita lihat. Nah, bentuk penyelesaiannya ya. Untuk menentukan turunan fungsi tersebut, kamu harus mengubah bentuk pecahan ke bentuk umum turunan fungsi pangkat. Nah, ini tadi bentuknya fx sama dengan a kali x pangkat n. Lalu kita dapat mengerjakan seperti biasa. Nah, jadi kita ubah dulu 2 per x pangkat 3. Nah, kalau misalnya perpangkatan, letaknya di bawah, untuk naik, maka nilai pangkatnya ini akan berkebalikan. Jadi kalau ini positif, kalau naik dia nanti jadi negatif. Kalau di sini negatif, kalau naik dia jadi positif. Oke, mantap. Nah, jadi duanya tetap di sini, x pangkat 3-nya naik jadi x pangkat negatif 3. Nah, jadi ini fungsi kita yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat negatif 3. Jadi ini sebenarnya bentuknya aja yang berbeda, tetapi sama gitu, sama tapi berbeda gitu ya. Nah, jadi bentuknya aja yang berbeda, tapi ya dia juga gitu. Nah, ini adalah fungsi kita. Jadi bentuknya udah sama ya, seperti bentuk umum dari fungsi pangkatnya tadi. Nah, jadi tinggal kita kalikan koefisiennya dengan pangkatnya, 2 dikali negatif 3, X pangkat negatif 3 dikurang 1. 2 kali negatif 3, negatif 6, X pangkat negatif 3 dikurang negatif 1, negatif 6. Nah, adik-adik, kalau mengerjakan soal seperti ini, kita kembalikan dia ke bentuk awalnya gitu. Nah, jadi tadi bentuk awalnya adalah bentuk pecahan, maka kita kembalikan dia menjadi bentuk pecahan. Jadi,
hasilnya adalah negatif 6 per X pangkat 4. Nah, di sini kan X pangkatnya negatif 4 ya. Jadi kalau pindah ke bawah jadinya pangkatnya positif. Nah, sudah paham ya adik-adik? Nah, coba cek gimana, sudah benar apa belum pekerjaannya yang kemarin. Oke, ini tadi dia bentuk turunan fungsi kita. Oke, soal yang ketiga, soal yang terakhir. Nah, bentuknya udah pecahan, ditambah lagi pula akar pangkat gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, sebelum kita mengerjakan turunannya, kita harus mengubah dulu bentuk pecahan ke bentuk umum turunan fungsi pangkat. Apa bentuk umumnya? Fx sama dengan A dikali X pangkat N. Lalu kita dapat mengerjakannya seperti biasa. Nah, yuk sekarang kita ubah dulu bentuknya, bentuk yang ribet ini menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Nah, jadi bentuknya itu adalah 4 per X akar X pangkat 5. Nah, jadi kalau misalnya akarnya nggak ditulis, sebenarnya di sini adalah akar 2 gitu ya. Jadi, kita ubah dulu akarnya ini menjadi bentuk bentuk pangkat pecahan. Nah, jadi kalau mengubah akarnya ini ke bentuk pangkat pecahan, yang di dalamnya ini akan di atas, yang di luar akan letaknya di bawah. Jadi bentuknya adalah 4 per X pangkat 5 per 2. Nah, jadi bentuknya tadi udah sama seperti soal yang nomor 2 ya. Ini bentuknya perpangkatan. Ini positif, kalau kita pindah ke atas jadinya negatif. Jadi 4X pangkat negatif 5 per 2. Nah, jadi ini dia fungsi umum kita, bentuk fungsi soal kita. Nah, sekarang kita akan mengalihkan 4 dikali negatif 5 per 2. Ini dia kita kalikan dengan, koefisien kita kalikan dengan pangkatnya. X pangkat negatif 5 per 2 dikurang 1. Jadi, 4 dikali negatif 5 per 2 hasilnya negatif 10, X pangkat negatif 7 per 2. Sama dengan, nah kita kembalikan ke bentuk awalnya, yang 10 ini tetap di atas, nah yang masalahnya itu X pangkat negatif 7 per 2 kita taruh ke bawah. Nah, 7 per 2 yang di bawah ini di luar letaknya, yang di atas di dalam, itu dia. Nah, jadi karena udah pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif gitu. Nah, coba dicek apakah semua benar. Nah, komen di bawah ya, komen di kolom komentar. Nah, nanti kakak akan cek berapa banyak nih yang udah benar pekerjaan yang kemarin. Oke, ini adalah bentuk fungsinya. Jadi kakak ulang-ulang terus biar adik-adik semua inget ya. Oke, nah penasaran ya? Oke, tadi kita udah membahas soal yang kemarin. Nah, hai guys, udah pembukaan lagi nih, opening lagi. Kita ketemu lagi nih di materi turunan yang kedua. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas aturan turunan fungsi yang pertama. Nah, karena kakak akan membagi materi ini menjadi beberapa bagian, keep stay tune ya. Ya, itu dia. Oke, nah jadi yuk kita bahas aturan turunan fungsinya. Nah, jadi nanti aturan turunan fungsi ini ada beberapa aturan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 5 aturan turunan fungsi. Nah, itu bakalan mudah-mudah kok. Yang penting adik tonton videonya sampai habis, jangan dipercepat atau jangan di-skip-skip gitu. Jadi ditonton ya benar-benar. Nah, jadi aturan turunan fungsi yang pertama, jika fx sama dengan k dengan konstanta real, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya turunan fungsi awalnya itu adalah sebuah konstanta, maka turunan fungsinya itu pasti 0 gitu. Nah, coba kita sampel lagi seperti ini. Jadi kalau misalnya fungsinya itu bentuknya fx sama dengan 8, turunan fungsinya itu 0. Nah, kalau fungsinya fx sama dengan negatif 10, turunan fungsinya juga 0. Kalau turunan fungsi dari sepertiga, turunan fungsinya juga 0. Nah, jadi yang penting kalau misalnya dia nggak ada variabelnya, enaknya gitu aja. Kalau nggak ada variabelnya, turunan fungsinya itu 0 deh. Gitu, mau 10 pangkat 10.000, ya turunan fungsinya juga 0. Gitu, yang penting dia adalah konstanta real. Gitu. Nah, jadi paham ya adik-adik, kalau misalnya nggak ada variabelnya, nggak ada x-nya gitu, nggak ada hurufnya, turunan fungsinya adalah 0. Oke, paham ya? Jadi turunan dari sebuah konstanta 0, ya.